Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok visualisasi data dan informasi ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tugas tentang visualisasi data persebaran kasus demam berdarah dengue tahun 2020 dan pencegahannya. Adapun outline yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah: satu, alasan pemilihan topik; dua, fungsi atau tujuan yang ingin dipenuhi; tiga, target konsumen atau klien yang akan menerima pesan; empat, desain yang akan disampaikan; lima, persiapan dan pengolahan data; enam, karakteristik data; tujuh, grafik visualisasi pada topik. Mungkin sebelum itu kami izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Nama saya Muhammad Safi Ramadan. Saya Febri Putra. Saya Ahmad Reza Idil Adha. Saya Agustin Rahmawan. Yang pertama adalah alasan kenapa kami memilih topik demam berdarah. Terdapat beberapa alasan utama yang menjadikan topik tersebut dipilih. Di antaranya, yang pertama adalah untuk mengetahui persebaran kasus DBD yang terjadi di Indonesia dengan mengacu data per 3 April 2020. Hal ini menjadi sangat penting untuk dibahas dikarenakan di saat menyebarnya pandemi berbahaya virus COVID-19 yang mematikan. Selanjutnya, alasan pemilihan topik yang kedua adalah untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kasus DBD yang sedang melanda di Indonesia dengan mengetahui bagaimana cara mencegah dan menanggulangi penyakit DBD ini yang menyerang masyarakat di musim pancaroba ini. Selanjutnya, adapun fungsi atau tujuan yang ingin dipenuhi. Yang pertama adalah untuk menyampaikan informasi jumlah kasus dan kematian akibat demam berdarah yang terjadi di Indonesia per 3 April 2020. Yang kedua, untuk menyampaikan cara pencegahan kasus demam berdarah sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia kepada masyarakat umum, yaitu dengan menerapkan 3M+. Yang ketiga, untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kasus demam berdarah kepada setiap elemen masyarakat pada umumnya. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudara Agus mengenai target konsumen atau klien yang akan menerima pesan. Adapun target dari visualisasi data persebaran virus DBD yaitu untuk meningkatkan kewaspadaan terkait kasus DBD kepada setiap elemen masyarakat pada umumnya. Hal tersebut dikarenakan visualisasi yang disampaikan bersifat umum dan disediakan untuk publik. Selain itu, untuk menyampaikan cara pencegahan kasus DBD sesuai dengan yang direkomendasikan oleh Kementerian RI Republik Indonesia kepada masyarakat umum. Jadi, kesimpulan dari target konsumen atau klien yang menerima pesan berdasarkan hasil klarifikasi adalah seluruh masyarakat Indonesia. Next. Yang keempat adalah desain yang akan disampaikan. Adapun desain visual yang akan disampaikan dengan menggunakan beberapa model yang dibagi menjadi 5 bentuk, yaitu yang pertama adalah perbandingan jumlah kasus dan kematian DBD dengan COVID-19 per 3 April 2020 divisualisasikan dengan menggunakan sidebar. Yang kedua, persebaran kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020 divisualisasikan dengan menggunakan horizontal bar. Yang ketiga, persebaran korban kematian kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020 divisualisasikan dengan menggunakan horizontal bar. Yang keempat, persebaran kasus DBD berdasarkan provinsi di Indonesia per 3 April 2020 divisualisasikan dengan menggunakan word cloud. Dan yang terakhir, persebaran kasus DBD berdasarkan provinsi di Indonesia per 3 April 2020 divisualisasikan dengan menggunakan mapping geospasial data yaitu Creoplate Map. Oke, baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan yaitu poin kelima tentang persiapan dan pengolahan data.
Adapun tahap persiapan dan pengolahan data tersebut dibagi menjadi beberapa, yaitu tahapannya yang pertama yaitu acquire, parse, filter, mine, regression, refine, dan yang terakhir interact. Yang pertama acquire merupakan tahapan untuk mengumpulkan data kasus DBD yang terjadi di Indonesia per 3 April 2020 dari berbagai sumber, khususnya internet. Kemudian yang kedua yaitu parse, yaitu tahap dilakukan pemberian beberapa struktur untuk memaknai data dan pesan ke dalam kategori agar setiap berkas dapat dibaca dan bisa dibedakan dengan data yang lain. Nah, ini contoh salah satu bentuk data mentah yang sudah dikategorikan menjadi beberapa kategori. Yang pertama yaitu perbandingan jumlah kasus dan kematian DBD dengan COVID-19 per 3 April 2020. Kemudian yang kedua yaitu persebaran kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020. Di sini tiga yaitu persebaran kasus korban kematian DBD di Indonesia per 3 April 2020. Kemudian yang keempat yaitu persebaran kasus DBD berdasarkan provinsi di Indonesia per 3 April 2020. Dan di sini ada filter yang C atau yang ketiga, yaitu tahap dilakukannya seleksi dengan menghapus data yang tidak penting atau tidak menarik. Adapun data yang diseleksi pada tahap filter yaitu yang pertama perbandingan jumlah kasus dan kematian DBD dengan COVID-19 per 3 April 2020. Kemudian yang kedua pada bagian filter yaitu persebaran kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020. Pada kategori ini dilakukan pengurutan data berdasarkan provinsi dari kasus tertinggi. Dan yang C, persebaran korban kematian kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020. Pada tabel ini sama seperti tampilan persebaran kasus. Untuk yang tabel 6.8 ini diurutkan berdasarkan tingkat kematian yang tertinggi di antara semua provinsi di seluruh Indonesia. Kemudian yang D yaitu persebaran kasus DBD berdasarkan provinsi. Sama saja seperti sebelumnya, diurutkan berdasarkan kasus yang paling tertinggi. Kemudian yang berikutnya itu mine, yaitu data pada tahap ini diaplikasikan ke dalam metode disiplin ilmu statistika atau data mining sebagai jalan untuk mencari pola atau dijabarkan pada konteks matematis. Kemudian yang E represent, yaitu data diubah dan disajikan dalam bentuk model visual dasar seperti grafik batang, daftar, atau pohon. Tapi ini menunjukkan bentuk dasar data yang akan diambil. Dan yang selanjutnya yaitu refine, yaitu model visual dibuat lebih jelas dan lebih menarik. Kemudian yang interact yaitu pada tahap ini metode untuk memanipulasi data ditambahkan agar data bias ditampilkan sesuai kehendak pengguna. Ya, selanjutnya saya sendiri yang akan melanjutkan presentasi kali ini, yaitu ada karakteristik data. Adapun karakteristik data yang digunakan yaitu perbandingan jumlah kasus dan kematian DBD dengan COVID-19 per 3 April 2020. Pada kategori ini dipresentasikan menggunakan side by side bar. Yang B akan saya lanjutkan, persebaran kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020. Pada kategori ini dipresentasikan menggunakan horizontal bar diagram. Selanjutnya, persebaran korban kematian kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020. Pada kategori ini dipresentasikan menggunakan horizontal bar diagram. Yang D, persebaran kasus DBD berdasarkan provinsi di Indonesia per 3 April 2020. Pada kategori ini dipresentasikan menggunakan mapping geospasial data. Selanjutnya, persebaran kasus DBD berdasarkan provinsi di Indonesia per 3 April 2020. Pada kategori ini dipresentasikan menggunakan word cloud. Mungkin ini adalah grafik visual yang tadi sudah dijelaskan. Grafik perbandingan jumlah kasus dan kematian DBD dengan COVID-19 per 3 April 2020 dengan menggunakan side by side bar. Ini tidak namun akan saya jelaskan gambar persebaran kasus DBD di Indonesia April 2020. Selanjutnya, grafik visual pada grafik ini akan data persebaran korban kematian kasus DBD di Indonesia per 3 April 2020
dengan menggunakan horizontal bar. Selanjutnya, pada visualisasi kali ini menggunakan data persebaran kasus di provinsi pada provinsi di Indonesia dengan workload. Jadi workload ini termasuk grafik yang lumayan populer digunakan. Pada grafik ini kita bisa melihat sendiri sebaran provinsi. Jadi tulisan yang paling besar, dan di sini kami menggunakan tambahan indikasi warna yang menandakan bahwa jika tulisannya besar itu menandakan bahwa dia di kawasan zona yang memiliki tingkat kasus yang tertinggi. Dan ini merupakan hasil poster yang telah dibuat oleh kelompok kami. Jadi poster yang kami buat ini ingin mengajak masyarakat agar lebih waspada lagi dalam mencegah kasus lain, yaitu demam berdarah. Dan kami mengajak semua masyarakat Indonesia untuk lebih mewaspadai virus lain dan penyakit lain yang mungkin dapat menyerang kita, yaitu demam berdarah. Mungkin itu saja presentasi yang bisa kami sampaikan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.